Shalom saudara sekalian, tidak terasa bulan berganti bulan. Nah, kita memasuki bulan ini, kita harus ingat kita punya pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga yaitu ada di logonya itu, gambar Alkitab dan salib. Artinya begini saudara, hidup ini harus berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ciri khasnya adalah kristosentris. Maksudnya pusatnya adalah Kristus. Itulah yang menjadi pilar ketiga di GMM. Sehingga kalau orang menghayati ketiga pilar ini, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, di waktu kapanpun, kita akan selalu ingat bahwa kebenaran itu kristosentris. Bahwa hidup kita harus berpusat pada Kristus. Begitu ya saudara ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali datang. Dan untuk yang setia, tetap semangat, terus kita maju bersama-sama sebagai keluarga besar tentunya. Itulah sebabnya saudara yang belum mendaftar, silakan berdaftar di kartu keluarga jemaat. Demikian ya saudara, kiranya kita boleh bersama-sama terus melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu saudara sekalian, saya Wignyotanto, Gembala Sidang Gereja Mula-mula, GMM, berserta seluruh pelayan Tuhan yang ada bersama kami, mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama dalam keluarga besar GMM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian. Tema kita adalah personal branding. Banyak orang itu kalau belajar hidup suci itu seolah-olah hidup yang aneh. Makanya semua orang memisahkan antara ilmu sekuler dengan ilmu teologi, antara hidup suci dengan hidup sehari-hari. Ini yang membuat dunia ini kacau balau. Kalau dalam dunia marketing, saudara, branding itu bukan hanya sekedar logo. Bukan cuma logo loh. Branding itu soal warnanya juga, bukan soal slogannya juga. Soal apa yang dialami dengan suatu produk atau suatu tokoh atau suatu ajaran. Setiap orang dari kita itu harus belajar marketing sebenarnya. Selama ini sudah salah kaprah. Orang yang belajar teologi tidak belajar marketing, salah itu. Marketing pun untuk Tuhan, katakan amin. Banyak orang teologi jadi aneh. Si setan dengan senangnya memakai marketing untuk menjangkau banyak jiwa supaya menarik. Branding ini salah satu teknik dalam marketing, ya. Suatu identitas atau persepsi seseorang, ya, yang melekat pada tokoh tertentu atau pada suatu benda, produk, atau pada suatu organisasi, termasuk gereja. Brandingnya gereja ini seperti apa sih? Oh itu mah gereja itu seperti dukun, nah itu branding. Gereja ini, oh ini ngomongnya duit melulu. Begitu nyampe ke mimbar, belum 1 menit sudah ngomongnya persepuluhan, buah sulung, janji iman. Itu branding saudara. Apa yang ada di benak saudara? Branding ini sangat penting loh saudara, hidup kita ini. Ya, sebab si setan itu dengan giatnya melakukan branding. Dia pintar marketing. Saudara tahu nggak kenapa setan pintar marketing? Umurnya berapa dia dibandingkan kita? Dia nggak pernah mati. Belum pernah mati. Kita umurnya 70 aja belum sebagian besar. Setan sudah ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Jadi semua ilmu dia tahu. Jadi kalau di sini ada mahasiswa yang kuliah gitu ya, mungkin di sampingnya ada setan kuliah juga.
Dia dengar, ini aja belajar apa sih manusia? Oh, belajar gitu. Setan tuh pinter loh, saudara. Kalau ada yang ngajarin setan bodoh itu, pasti si setan sendiri yang ngajarin. Supaya manusia tidak berhati-hati. Ya, branding ini, saudara ya, paling gampang gini deh, diingat-ingat. Branding adalah cara orang mengingat dan merasakan sesuatu tentang sesuatu. Kalau produk ya produk. Kalau gereja ya gereja. Kalau kita ya tentang kita, personal branding. Jadi kalau orang lihat kita, image-nya apa di orang itu? Jahat orang ini. Itu brandingnya jahat banget tuh. Tapi kalau dia lihat, mendengar kata Toyota, apa image-nya? Mungkin awet, mungkin serbaguna. Kan begitu kan? Kalau orang lihat merek sepatu, gini gambarnya. Gini doang, saudara. Kenapa ketawa? Karena ngerti kan maksudnya? Nah itu namanya branding. Gini doang padahal. Ya kan? Suatu hari kalau orang lihat gini. Itu brandingnya udah ketemu tuh. Orang pikirannya gini, G terbalik. Bukan, G terbalik lagi. Itu kalau suatu hari logo GMM yang versi singkatnya cuma gini aja. GMM. Itu. Kenapa? Itu huruf bet. Oh, kamu bisa bahasa Ibrani ya? Enggak sih. Cuma satu huruf itu aja taunya. Itu namanya branding, saudara. Kita itu bertanggung jawab loh. Melakukan branding, personal branding. Ya. Brand itu sebenarnya persepsi plus pengalaman. Biarpun logonya Apple digeruakin itu kalau tiap kali make jelek karena orang langsung brandingnya jelek. Plus pengalaman. Makanya iman tanpa perbuatan kosong itu. Mati. Karena nggak ada pengalamannya. Ya, branding itu persepsi plus pengalaman. Makanya kalau seseorang mau buat suatu produk baru hari ini, perhatikan tuh. Apa yang mau kita tanamkan persepsinya di banyak benak orang. Setelah ditanamkan, pengalamannya harus dikasih. Beneran sesuai yang dijanjikan. Ya kan? Coba kalau gampangannya gini deh. Kalau seseorang aku mau jualan Pak, boleh. Jualan apa? Mie. Mie mah banyak di mana-mana. Mie yang bagaimana? Nah, brandingnya tuh. Misalnya mie sehat. Oh, lain tuh. Atau mie yang murah tapi mantep. Nah, itu brandingnya ditanamkan tuh. Suatu produk nggak harus mahal, nggak harus murah. Brandingnya dulu. Karena orang menangkap persepsi dan pengalamannya. Nah, kita ini produknya siapa? Kalau ngomongnya nyerocosnya nggak bener. Ngomongnya jorok, jahat, irian, bukan Pulau Irian, bukan. Maksudnya gampang iri, apalagi? Terus apalagi ya? Serakah, ingin memiliki orang lain. Apa brandingnya? Anak setan apa anak Tuhan itu? Lo kok tahu? Nah, itu namanya branding. Ya, kita itu bertanggung jawab loh, saudara, hidup kita ini. Karena hidup ini cuma satu kali. Jangan sampai brandingnya salah. Ya. Jadi di dalam marketing branding yang kuat itu dibangun lewat identitas yang jelas. Siapa sih kita ini? Jelas. Kalau saudara harus jelas juga. Siapa sih? Umat Allah, anak Allah. Gerejanya di mana? Itu branding namanya. Gerejanya di itu tuh. Yang ngomongnya persepuluhan terus. Wah, langsung orang itu brandingnya langsung lemas. Ya, hati-hati ya saudara ya. Saudara kemanapun saudara pergi, lagi melakukan branding sebenarnya. Apa yang tertanam dalam pikiran manusia tentang kita. Tentang gereja kita. Itu branding namanya. Terus pesan yang disampaikan harus konsisten. Jangan pelin-pelan. Pelintat-pelintut. Ngomong A, pelakuannya B. Gak terjadi branding.
Kalau kita lakukan hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah, beneran hidupnya. Ketika orang ketemu kita, oh ya bener loh dia orangnya. Gitu. Makanya setan berusaha merusak pesan yang benar. Supaya kita kelihatan tidak konsisten. Dia mah cuma khotbah doang. Nah, itu setan pasti yang ngomong. Perhatikan faktanya. Karena fakta itu penting. Branding itu termasuk pengalaman, fakta yang dialami. Kita ngalamin apa sih? Makanya kalau kita terhadap mertua, terhadap orang tua, terhadap tetangga, brandingnya apa nih? Kita itu produk macam apa? Ya, buktinya apa? Orang gitu aja udah tahu, bagus pasti. Nah, gitu kan? Nanti bikin kaos ya. Gak ada apa-apa, cuma gini aja gitu. Orang jadi bertanya-tanya itu apa sih? Nah, nanti tahu brandingnya. Ya. Ini sebenarnya soal marketing. Tapi aplikasinya dalam diri orang percaya itu luar biasa. Pengalamannya, nilai yang dihidupi itu apa? Bukan hanya dikatakan, tapi dijalani. Dan orang lain kalau ketemu kita, ya benar dia, sesuai logonya. Sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Komunikasinya konsisten setiap saat. Itu kalau di dalam produk. Kalau dalam produk itu termasuk warna. Saudara perhatikan nggak kalau warnanya kuning online, orange, apa itu? Kalau hijau online itu apa itu? Kan tahu kan? Kalau ada huruf gini, set kuning. Tahu kan maksudnya? M yang begini. Apa itu produknya? Gak ada orang berpikir itu mama Pak. Gak ada. Gak ada. Apa itu? Tahu orang langsung. Begitu dari jauh gitu ya. Ada tulisan jelas gitu. Orang udah tahu. Dari jauh warnanya aja udah tahu. Meskipun buram. Kita gak fokus mata gitu. Tapi udah warnanya udah tahu. Itu branding. Mestinya kita dari jauh orang udah tahu. GMM ya. Itu. Suatu hari kita jalan-jalan di Israel. Ada sama Pak Ceng ya. Orang-orang langsung dari PIK ya gitu. Waktu itu PIK. GMM PIK ya, belum GMM kali ya waktu itu. Orang langsung tahu, kenapa tahu? Rupanya orang kenal wajahnya Pak Ceng. Bapak Ibu ya saudara ya, dikenal orang loh. Hati-hati apalagi yang sering di mimbar. Apalagi nih pemain musik sering di shoot, tahu loh. Jadi kalau di luar hati-hati brandingnya. Jangan sampai tidak baik ya. Terus ada satu hubungan yang baik dengan audiensnya, dengan konsumennya. Misal, konsumen beli sesuatu terus kecewa dia, ganti langsung, biar konsumen, oh dia baik loh, gitu. Ganti langsung, bukannya gini, buktikan siapa yang rusak, ayo disusah-susahin, lama-lama nggak usah ganti deh. Asuransi misalnya, brandingnya gimana tuh? Waduh, saya sering dengar loh itu. Aduh Pak, aku tuh bayar asuransi sudah preminya udah bagus, teratur. Pas aku sakit Pak, gak ditanggung Pak. Dulu katanya ditanggung. Capek deh. Brandingnya jelek banget loh itu. Mestinya ya nggak usah ditanya, orang lagi sakit. Pakai ditanya-tanya lagi. Sakitnya kenapa? Karena nggak bayar persepuluhan. Yang aneh-aneh aja. Ada tuh orang kayak gitu. Jemaat lagi sakit ditanya, kenapa sakit? Kau nggak bayar ya? Loh, bukannya didoain, ditagih persepuluhan, lagi sakit. Besok-besok nggak balik lagi dia. Jadi kalau orang mau nggak ada persepuluhan, di GMM nggak ada persepuluhan. Perseratusan katanya. Maksudnya seluruh hidup kita ya. Ada amin saudara? Maksudnya gitu, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebenarnya personal branding orang percaya itu tidak ada lain kecuali brandingnya Kristus. Kalau orang lihat kita, dia pembicara kebenaran. Dia pelaku kebenaran. Brandingnya itu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mengerti. Kalau brandingnya motivator, aku orang hebat. Tapi kalau orang percaya nggak boleh. Orang kalau lihat kita, orang lihat ada Kristus di dalam dia.
Jadi orang percaya itu memantulkan kemuliaan Tuhan. Memantulkan. Kemuliaannya berasal dari Tuhan. Ya. 2 Korintus 3 ayat 3. Tampilkan 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Salah ya. Bukan. Kamu adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Artinya branding kita ini sedang diamati oleh semua orang. Ini manusia macam apa nih? Satu, brandingnya pasti Kristus, nggak mungkin yang lain. Ada amin semua? Hidup ini cuma sekali loh saudara, sekali jalan. Branding kita seperti apa? Ya. Hidup ini satu-satunya kesempatan, nggak ada yang lain. Makanya kalau kita memuji Tuhan itu jangan cuma dari mulut, harus dihayati benar-benar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara, suatu hari pasti saya tak berdaya lagi. Pasti. 4 hari yang lalu saya jalan aja gak bisa loh. Kecetit pinggang saya. Waduh, ini nanti khotbah bagaimana ini? Kemarin pagi masih jalannya gini. Saya udah telepon mesra aja, nanti pakai meja aja ya. Saya duduk aja gitu. Wah, tapi nggak lucu banget ya, kalau kecuali terpaksa ya. Untung sekarang bisa berdiri ini. Nggak tahu nanti setelah khotbah. Saudara, selagi ada kesempatan kita semua, ayo belajar yang benar. Masa lalu saudara jangan dipikirin dulu seperti apapun, nggak penting. Yang penting ke depan. Ya, lebih baik dulu dari penjahat, sekarang jadi pendeta. Jadi anak Allah, gak harus jadi pendeta. Sebab pendeta belum tentu anak Allah. Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Ya, saya kasih tahu. Tapi hamba Tuhan pasti anak Allah. Amin ya. Branding apa yang diberikan oleh kita kepada dunia ini? Harus memantulkan kemuliaan Kristus. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya kita terangnya bercahaya di depan orang. Supaya kebaikan kita bisa dilihat orang. Oh pamer ya Pak? Bukan pamer. Supaya orang lihat ini loh, kalau murid Kristus itu begini. Tapi hatinya bersih tulus. Bukan aku murid Kristus, itu sombong namanya. Beda. Supaya terang kita itu dilihat. Kenapa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16 itu.
Supaya orang tahu, oh murid Tuhan Yesus begini. Gitu loh. Jika dunia punya brand seperti Apple, apa tadi itu? Nike ya? Yang gini tuh. Terus yang gini. Orang percaya harus punya brand surgawi. Anak-anak Allah. Kita itu duta, representasi dari surga. Kita itu agen pemasaran dari surga. Agen marketingnya Tuhan. Nggak percaya? Tuhan yang bicara, jadikan semua bangsa muridku. Itu namanya ayo. Tuhan sudah kasih contoh loh. Muridnya pertama berapa? 12. Berikutnya 70. Berikutnya seluruh dunia. Menyebar. Seperti sistem MLM itu loh. Memang begitu sistemnya. Bukan semuanya saya yang khotbahin, ya enggak, saudara khotbahin. Bukan khotbah di mimbar, khotbah melalui hidupmu yang merupakan surat terbuka itu. Brandingnya apa? Komunikasikan itu, aku itu siapa? Aku itu siapa? Kalau engkau ketemu aku, kau lihat Tuhan, bukan lihat aku. Pantulan kemuliaan surgawi itu harus muncul di antara kita semua. Saudara seorang konsultan pajak, seorang pengacara, seorang dokter, pantulkan kemuliaan Tuhan. Orang akan lihat, kok beda dia ya? Gitu. Jangan dikit-dikit duit terus. Saya kasih contoh ya dokter. Dokter, sakit apa? Ini dok sakit ini. Belum nanya-nanya. Loh dokter ini nanya gitu doang. Itu cari duit tuh namanya. Mesti tanya dong. Sakit apa? Pusing aku dok. Ya udah obat pusing. Tanya kenapa pusing. Ternyata punya utang banyak. Dikasih obat apapun gak bisa sembuh. Kan gitu, nanya itu yang dokter yang baik itu cirinya gampang. Kalau kita duduk gitu ya. Dia sabar. Gimana? Rasanya udah enak belum? Masih sakit gak? Jelas, gak buru-buru gitu. Cepetan. Aku ada pasien lain. Kelihatan anak Allah itu. Ya, sangat kelihatan apa yang dipancarkan oleh kita itu. Makanya siang ini temanya branding itu. Jarang orang mau khotbahkan ini. Minimal ada 3 nilai yang dipancarkan. Branding apa yang harus kita miliki? Personal branding apa? Yang pertama dicatat sebagai murid Kristus, brandingnya itu. Apa artinya sebagai murid? Artinya kita harus seperti guru kita. Katanya murid. Murid seperti gurunya. Udah seperti Yesus belum? Katanya murid Kristus. Nah itu branding yang pertama. Kita harus menampilkan muridnya Tuhan Yesus. Sehingga orang kalau interaksi dengan kita, dia merasakan, ini pasti murid Tuhan Yesus ini. Ini pasti bukan muridnya si itu tuh. Pasti bukan. Nah, kelihatan. Saudara ya, ini yang ibu-ibu sama cewek-cewek ini ya. Kalau lihat cowok, tahu nggak yang mata jelalatan yang mana? Pasti tahu, pengalaman kan. Tahu, kelihatan dari mata itu. Kelihatan saudara, cara memandang, gesturnya itu kelihatan. Itu branding yang disampaikan loh ya. Jangan sampai ibu-ibu lihat mata keranjang satu ini. Kan mestinya gitu. Orang kalau lihat mata kita aman orang ini. Nah kan gitu. Terutama yang jadi usher ya. Jangan orang datang di scan. Nanti nggak mau datang lagi ntar orang. Aduh. Ya. Kita itu harus jadi cerminan gurunya. Siapa guru kita? Itu yang kita komunikasikan dalam hidup ini. Siapa gurunya? Siapa Bapak kita di surga? Melalui perbuatan nyata. Jangan sampai Tuhan Yesus marah, iblis bapakmu itu. Bayangin kalau Tuhan ngomong, bapakmu itu iblis. Artinya kau anak setan memang. Kelakuannya
bisa begitu ya? Heran. Heran. Kita sering heran lihat banyak orang. Kok kelakuan bisa anak setan gitu ya? Ciri-ciri brandingnya murid Kristus itu ya, yang pertama, hidup itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan perasaan. Perasaan kita tidak mewakili kebenaran. Kalau dihina orang, kalau menurut perasaanku, ku gebukin dia, Pak. Kesel aku. Perasaan itu. Jangan hidup berdasarkan perasaan. Hidup berdasarkan firman. Kalau berdasarkan perasaan, nggak bisa jadi murid Kristus. Ya, ini terutama ibu-ibu ya, suka pakai perasaan kan. Pakai perasaannya untuk mengasihi. Amin semua? Itu. Yang amin dikit. Ibu-ibu nggak bisa, Pak. Aku masih kesel sama dia. Mengasihi itu tanpa pamrih. Kalau pakai pamrih bukan mengasihi namanya. Yang berikutnya tunduk. Tunduk kepada kebenaran. Kalau di gereja ya taat kepada pemimpinnya. Kecuali pemimpinnya nggak benar ya jangan ditaati, jangan diikuti, bahkan tinggalin dia. Kalau benar ikuti saja, nggak usah banyak aneh-aneh. Kalau murid itu begitu, murid yang baik itu. Dia hormat sama gurunya, taat. Guru agung kita itu Tuhan Yesus. Kalau orang sampai tidak taat, brandingnya itu bukan dari surga itu pasti. Ya. Karena pemberontak itu sifatnya dari iblis memang. Yang kedua, branding orang percaya itu yang pertama tadi murid Kristus ya. Jadi kita harus seperti guru kita. Yang kedua, kita itu pejuang Kristus. Pejuang tipenya kita itu. Seorang pejuang itu tidak lari kalau ada peperangan rohani. Dia maju. Murid Kristus, pejuang Kristus. Dia maju, berjuang bersama-sama untuk kebenaran. Ya, bukan lari, menghadapi dengan iman yang benar. Yang kedua, tidak pernah nyerah meskipun diserang. Harus pejuang, brandingnya begitu. Ini kuat banget ini. Gitu, ya. Yang ketiga, tetap teguh meskipun dunia ini nggak setuju dengan kita. Nggak masalah, Tuhan Yesus dulu juga dibegitukan kok. Ya, seorang pejuang Kristus itu tidak cuma bertahan, tapi dia proaktif membawa kemenangan untuk banyak orang. Mestinya begitu. Nah, setiap kita yang mendengar firman ini pagi ini, harusnya mulai aktif. Bukan diem aja, yang penting aku nggak buat dosa, Pak. Harus aktif, apa yang bisa kulakukan Tuhan. Untuk Tuhan. Begitu. Itu brandingnya pejuang Kristus, saudara. Bukan cuma pemberani versinya dunia, bukan. Tapi prajuritnya Tuhan Yesus. Ini branding, personal branding orang percaya itu begitu. Jadi kalau orang cuma mau nyaman-nyaman aja, itu bukan murid Kristus. Itu produk yang lain. Produk cacat itu. Produk elegan itu mati untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Pasti, saudara. Ya. Branding ketiga. Yang ketiga, kita hidup itu memancarkan apa? Kan dilihat orang itu. Memancarkan apa? Memancarkan kasihnya Tuhan. Apa itu? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu. Kalau orang nggak menyelamatkan jiwa-jiwa, lah kau siapa? Tanya diri sendiri. Selama ini aku menyelamatkan jiwa-jiwa nggak ya? Menyelamatkan jiwa-jiwa itu bukan menginjil ke Papua sana jauh-jauh banget. Yang deket-deket aja dulu. Teman-teman kita, ya, anak kita, orang tua kita. Kita menyelamatkan jiwa nggak dengan cara menyajikan branding yang benar dalam hidup kita ini. Anakku ini ya, wah pokoknya dah top dia. Sayang orang tua, ya nggak pelit. Ya kalau sama teman-temannya baik. Nah itu branding loh itu. Jangan gini ya anakku ini kalau datang ke rumah ya. Selalu aja bikin pusing orang tua. Waduh saudara. Ini ya
Jadi kita itu jadi alat keselamatan. Saudara sadar gak sih bahwa hidup kita ini sebenarnya jadi brosur. Brosur dari surga. Ini loh, kalau mau tahu surga ini loh, anak-anak Allah itu, anak-anak surgawi itu ini loh, brosurnya. Kita itu bawa brosur surgawi. Kalau saudara sampai tidak jadi brosurnya Tuhan, berarti jadi brosurnya setan. Orang-orang kalau lihat hidup kita bagaimana? Waduh, kalau orang nggak mau berubah ya. 2 Korintus, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jelas itu. Jadi kemana saja kita pergi, kita membawa damai. Kita membawa keselamatan. Kita memancarkan pengampunan. Kita membawa kebenaran. Itu saudara. Ya, sehingga kalau orang melihat kita, orang akan bilang gini, aku mau kenal Tuhannya orang ini. Pasti hebat ya. Gak kayak si itu tuh. Kok si itu, sini. Nanti ada yang ketusuk. Iya, jangan saudara. Ingat ya brosur loh. Saudara mau jadi brosurnya Tuhan gak? Ibarat orang mau beli rumah, ada rumah contoh. Ya kan? Iya. Pikir baik-baik, hidup kita untuk apa selama ini? Jadilah berkat sebelum tak berdaya lagi. Suatu hari saudara nggak berdaya loh. Nggak enak loh rasanya nggak berdaya itu. Kok cetit itu rasanya, wah coba aja saudara kalau pernah. Waduh, gerak dikit, wah teriak-teriak. Sampai dokter aja bingung, kenapa? Gak ada apa-apa kayaknya. Nggak tahu dia. Kita kasih pengalaman aja dia suatu hari. Kecetit ya. Jadi logonya orang percaya itu jelas kasih adanya. Apa yang dikomunikasikan? Ya sesuai logonya. Kasih, keselamatan, kebenaran. Nggak ada yang lain. Itu logonya. Ya, jadi beri orang lain pengalaman. Bukan cuma persepsi. Ingat, branding itu persepsi plus pengalaman. Jadi kita berikan persepsi ke orang lain, kita itu anak Allah loh. Tapi harus memberikan pengalaman juga. Kalau orang lain interaksi dengan kita, dia pengalaman. Iya bener loh dia. Gitu. Kalau enggak itu iman fantasi itu pasti. Ngomong tok tapi perbuatannya lain. Waduh. Ngeri loh saudara. Saya kalau perhatikan manusia-manusia ini, ngeri. Kenapa bisa begitu ya? Harus branding itu diperhatikan selama kita hidup. Nanti Tuhan Yesus datang, dia tuntut kita loh. Untuk apa hidupmu selama ini? Kau jadi brosurnya siapa itu? Apa yang kau lakukan? Persepsi orang bagaimana tentang kau? Tentang aku, kata Tuhan Yesus. Banyak orang memandang Tuhan Yesus itu salah, aneh-aneh karena contohnya brosurnya salah. Jadilah brosur yang benar, saudara. Ya, makanya kalau orang mendengar kata kita, apa yang ada dalam benaknya dia? Apa pengalaman yang dia punya tentang kita? Nah, coba dipikir baik-baik. Ada orang yang gak peduli loh. Oh, bodoh amat orang lain yang seperti apa. Yang penting aku untung. Nah, kalau itu udah anak iblis itu memang. Karena hidup ini cuma sekali kan. Jadilah anak Allah. Nah, kalau bicara soal membangun branding, kalau dunia ini membangun branding pakai apa? Promosi, iklan. Kalau surgawi nggak bisa pakai iklan. Saudara, nanti dapat potongan diskon ke surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Pakai apa? Pakai perubahan karakter dalam diri kita. Branding itu terpancar ketika kita berubah hidupnya. Saudara, pernah nggak ada orang bilang, kok kamu berubah ya sekarang ya? Itu berubah, brandingnya berubah tuh. Mulai sekarang, ayo kita pancarkan branding yang benar. Personal branding yang benar. Melalui perubahan karakter, nggak perlu iklan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara gereja,
gereja kita ini, brandingnya gereja ini. Apa sih GMM itu? Nah, orang pasti nanya kan, gereja mula-mula itu apa ya? Oh, ortodoks? Bukan. Apa dong? Harus bisa mengkomunikasikan. Mula-mula itu artinya apa? Kita kembali yang mula-mula. Sebab sepanjang zaman ribut terus soal doktrin, soal ini, soal itu. Kita balik aja ke mula-mula Alkitab. Gereja lain juga ngomongnya Alkitab. Tapi ternyata tidak, saya bisa buktikan. Alkitab berkata, karena setiap orang diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena iman. Kalimatnya begitu loh. Yakobus. Tapi dirubah-rubah. Ngakunya berdasarkan Alkitab. Dirubah hanya karena iman. Ngerubah Alkitab itu namanya. Makanya mula-mula itu sesuai teks Alkitab. Saudara jangan percaya kalau orang ngomong, oh kita Alkitabiah. Nah, buktikan dulu. Alkitab aja berani kau rubah. Tampilkan ayatnya biar saya nggak dipikir ngarang-ngarang. Yakobus pasal 2 ayat 24. Ini salah satu contoh. Makanya gereja mula-mula ini bukan direncanakan. Saya yakin bukan manusia yang merencanakan. Pasti Tuhan yang merencanakan. Tuh. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dirubah sama orang lain. Keselamatan hanya karena iman. Nipu itu namanya. Alkitab berani disalah-salahin. Itu satu. Mula-mula itu artinya itu. Sesuai teks Alkitab. Mula-mula. Ya. Brandingnya itu yang dikomunikasikan lewat logo GMM itu. MM mula-mula itu. Lah yang G itu rumah Allah. Tubuh kita rumah Allah. Tubuh kita rumah bait Roh Kudus. Sehingga kemanapun kita pergi, ada Roh Kudus dalam diri kita. Ingat baik-baik itu. Sehingga kita mau ngomong aja hati-hati, ada Roh Kudus dalam diriku. Setan lewat, oh gak penting ada Roh Kudus dalam diriku. Kan begitu. Santet, kau sendiri yang mati nanti kalau nyantet. Ada roh. Katakan amin. Yang ketiga brandingnya jelas itu. Yang begini itu Alkitab. Di tengahnya salib. Kebenaran itu dasarnya Alkitab. Yang pusatnya Kristus. Kalau itu dirubah-rubah. Itu kepalsuan namanya. Ya, ini branding nih saudara. Jadi kalau orang lihat logonya GMM, saudara pasti tahu langsung, ingat langsung. Ada 3 pilar itu langsung ingat. Nah itu branding. Ya, itu suatu hari kalau semua orang udah kenal, logonya nggak perlu panjang-panjang, gini aja udah cukup. Ini GMM nih, gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong gini, Bapak Ibu saudara tahu nggak visinya GMM itu apa? Ayo, mungkin pelayan Tuhan juga belum hafal kali ya. Kan ada visi, misi, nilai-nilai yang dianut, ada pilar-pilar, ya kan? Nah, hari ini visi dulu ya, satu dulu. Visi GMM, melahirkan anak-anak Allah yang berkenan baginya. Bagi Tuhan, melahirkan anak-anak Allah. Maksudnya kita semua harus jadi anak Allah. Untuk itulah manusia dicipta. Supaya jadi anak Allah. Sejak awal tuh. Itu visi misinya. Misinya nanti panjang. Suatu hari dikomunikasikan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah branding pribadi kita itu murid Kristus, pejuang Kristus. Ya, jangan lemah. Kemudian kalau gereja GMM jelas. Meskipun banyak orang memelesetkan GMM. Ada yang ngomong GMM itu singkatan gereja mak-mak katanya. Ada lagi yang gereja mami-mami katanya. Waduh, mainnya mami-mami dia. Ada lagi yang apa? Gereja makan-makan. Makan minum. Apalagi? Ada lagi gereja mulai meniru. Meniru siapa? Ngawur kau. Udah jelas mula-mula meniru. Gak bakalan, sorry ya. Niru-niru lagi. Gak ada kita niru siapapun. Perhatikan. Ya. Apalagi ya GMM itu. Banyak sekali loh. Kenapa orang tertarik dengan GMM ya? Bikin singkatan-singkatan gitu.
Gereja mondar-mandir. Mondar-mandir kemana? Saudara ya, biar orang membicarakan, memelesetkan GMM kayak apapun, tapi GMM tetap gerejanya Tuhan. Amin ya. Gereja mula-mula. Nah, jadi sebenarnya kita tidak sedang bicara cuma sekedar marketing, saudara. Kita itu bicara sebenarnya ini perang rohani. Peperangan rohani. Apa itu? Peperangan rohani itu real, nyata. Dalam hidup kita ini. Bukan kemana-mana tebarin garam, minyak urapan lagi. Tapi orangnya nggak berubah. Apanya yang perang? Diketawain sama setan. Peperangan rohani itu bagaimana hidup kita ini loh. Brandingnya dulu anak dunia, anak setan. Sekarang berubah jadi anak Allah. Bukan melalui iklan. Iklan bisa nipu soalnya. Melalui perubahan karakter. Amin. Begitu. Ya. Jadi ini peperangan rohani sebenarnya. Teknik marketing bisa dipakai? Bisa. Semua ilmu di dunia ini bukan manusia yang buat. Tuhan yang buat. Manusia hanya menemukan, oh ada gitu ya. Gitu. Siapa yang menemukan, siapa yang menciptakan gravitasi, saya mau tanya. Ya Tuhan. Manusia cuma tahu, oh ada gaya gravitasi ya. Oh rumusnya gitu ya. Manusia menemukan apa yang Tuhan ciptakan. Manusia tidak bisa mencipta apapun. Dia menciptakan baju ini loh Pak. Itu bukan mencipta, itu menjahit namanya. Dia menciptakan mobil. Iya mobil ada bahannya. Kalau Tuhan mencipta tidak ada bahannya. Manusia cuma merangkai. Itulah sebabnya ada istilah engineer, insinyur. Itu merangkai. Ya. Itu sebabnya ada scientist, menemukan. Nggak ada yang menciptakan itu. Meskipun kalimatnya kadang-kadang, oh ini komputer ini diciptakan oleh ini. Ya betul, tapi bukan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dari yang ada diolah-olah, dirangkai, digini-gini jadi yang baru. Manusia itu kreatif karena diciptakan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Diciptakan dengan kecerdasan. Manusia itu kreatif. Makanya Bapak Ibu sekarang yang lagi bisnis yang kreatif, yang pinter, brandingnya yang benar. Yang terutama adalah branding rohani. Rohani kita ini jauh lebih penting. Ya, seluruh hidup kita ini brandingnya harus benar, saudara. Kalau anak-anak Allah mengutamakan kualitas, mengutamakan kebenaran. Kalau anak-anak setan mengutamakan packagingnya. Packaging, apa itu packaging? Bungkusnya. Suatu produk bungkusnya bagus gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Setelah dibuka, ya isinya cuma segini. Bungkusnya gede. Isinya cuma segini. Sama manusia, wah bungkusnya sih bagus. Jamnya MM-an. Wah bajunya mahal. Kan gitu kan? Bungkusnya doang itu. Isinya ada nggak? Jangan sampai kosong dalamnya. Kita nggak bicara kekayaan dunia loh ya. Kita bicara kerohanian nih. Iblis itu cuma bisa bikin bungkusnya cantik. Bagus, menarik. Yang dijual iblis itu. Makanya orang suka mengumpulkan guru-guru palsu. Karena enak didengar. Nah iblis tahu hal itu. Hati-hati saudara. Saudara jangan suka dengar yang enak didengar tok. Enak didengar boleh Pak? Boleh. Asal dalam kebenaran. Enak didengar tapi bukan benar. Buat apa? Meracuni malahan. Hati-hati loh. Ini bagaimana ya menjelaskannya ya. Iblis itu jual kepalsuan. Hari ini ada banyak media sosial. Itu bahaya. Sebab orang yang tidak bijaksana gampang dibohongin. Gampang sekali dibohonginnya. Contoh, GMM. GMM tuh gini, oh nggak bagus tuh gini. Terus orang dengarnya percaya. Ingat ya, orang yang tidak bijaksana itu mendengar satu pihak. Dia tidak dengar dua pihak. Kan mestinya dengar dua-duanya lalu dicek, disesuaikan dengan fakta. Faktanya bagaimana sih? Iya kan? Kalau orang dengar satu pihak terus yes, amin. Itu orang bodoh namanya.
Makanya setan bisa menipu orang, manusia. Karena manusianya tidak mau berhikmat. Dapat informasi itu dua belah pihak. Setelah itu dicocokkan dengan fakta. Apakah demikian? Kalau semua manusia di bumi seperti itu, iblis gak laku jualannya. Karena iblis itu cuma bohong-bohongan terus. Ke sana cerita bohong, ke sini cerita bohong. Gitu doang iblis itu. Simple mendeteksinya. Cuma manusianya aja gak mau belajar, gak mau bertobat. Coba kalau manusia bertobat belajar firman yang benar. Cerdas dia dalam segala hal. Khususnya kebenaran. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Hidup ini sebenarnya tidak ada yang lain. Brandingnya anak Allah. Memuji-muji Tuhan. Hidup ini puji-puji Dia. Mestinya begitu loh. Ya. Meskipun dunia ini ada banyak cerita tragis. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Harusnya kita sangat bersyukur ya. Kita muji Tuhan, melayani Tuhan. Hidup tidak kurang satu apapun. Bisa makan minum, gak kaya juga gak masalah. Tapi kaya di hadapan Tuhan. Hidup ini memang tragis, saudara. Ada banyak penderitaan di dunia ini. Hidup susah. Gak apa-apa. Alkitab berkata penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kelak. Hanya orang bodoh yang memilih kemuliaan sekarang tapi meninggalkan kemuliaan nanti. Oleh sebab itu, yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau engkau diberi kekayaan, gunakan untuk Tuhan. Kalau engkau tidak kaya, enggak apa-apa. Tapi persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Ini bukan soal uang, soal hati. Pikiran dan hati kita, hidup kita. Dulu semua orang banyak yang hidup dalam gelap. Sekarang bertobat. Ada amin, saudara? Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa, tak ku rasa berarti hidupku. Penderitaan sekelilingku, putus asa dalam dunia, kegelisahan terus ku rasa, tapi Tuhan panggil namaku. Jawab ya Tuhanku. Haleluya. Dia
hidup ini terkadang kita sedih. Ada banyak persoalan dalam hidup kita. Kadang kita bahagia tapi cuma sebentar. Lebih banyak penderitaannya hidup ini. Tapi saya sering bercerita sama kakak ipar saya. Dalam masalah pun kita bahagia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Semua masalah nggak masalah. Semua masalah dihadapi saja, saudara. Apalagi kalau kita punya keluarga besar di GMM ini. Masalah bisa kita tanggung bersama. Ada amin? Jangan takut apapun, saudara. Kita kalau dalam komunitas kebenaran, perkenanan Tuhan pasti datang. Dan ingat, kemanapun kita pergi, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Makanya saudara harus hidup benar, supaya saudara ada di rumah, keluargamu diberkati. Saudara ada suatu tempat yang orang-orang belum percaya, mereka pun diberkati dengan kehadiran saudara. Itu prinsip dari Tuhan. Tuhan ingin semua orang selamat. Tuhan ingin semua orang diberkati. Diberkati secara rohani. Secara fisik juga. Tapi soal fisik tidak wajib. Kalau orang harus dihajar fisiknya, dihajar oleh Tuhan. Supaya rohaninya terberkati. Ada yang jauh lebih penting di kekekalan dibanding bumi ini. Oleh sebab itu, mulai sekarang ayo kita belajar personal branding kita. Komunikasikan. Orang bisa melihat bagaimana kita bicara. Bagaimana kita bergerak. Bagaimana kita hidup sehari-hari. Ayo dikomunikasikan personal brandingnya. Aku murid Kristus. Aku pejuang Kristus. Aku alat keselamatan dari Tuhan. 3 aja, nggak usah lama, nggak usah banyak-banyak. Ingat, segala sesuatu lakukan dalam rangka branding itu. Personal branding kita. Gereja harus punya branding juga. GMM, kebenaran yang mula-mula. Tubuh kita bait Allah. Kebenaran yang pusatnya Kristus. Jangan cuma berteori ya, saudara ya. Ayo kita bertobat. Dulu mungkin saudara hidup dalam gelap. Mungkin dulu hidup dalam lumpur dosa. Mungkin saudara buat salah. Tapi Tuhan bilang begini, marilah berperkara kepadaku. Hai kamu, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti salju, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh Tuhan. Asal kau berhenti berbuat dosa. Persembahkan untuk Tuhan hidup ini. Amin, saudara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang baru pertama kali hadir, tolong angkat tangannya. Bapak Ibu Saudara yang masih baru, ada? Oh, angkat dong tangannya. Yang tinggi nggak kelihatan. Oke, selamat datang. Mana usher-nya? Nah, tolong dibagikan. Ada souvenir kecil dari kami, supaya ingat terus pernah ke GMM. Kan nggak harus jadi anggota sini kan, tapi sering-seringlah mampir. Nanti lama-lama betah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saya ingatkan lagi, silakan daftar kartu keluarga jemaat. Supaya nanti kita punya database jemaat dan kita bisa bikin aplikasinya, saudara pasti diberkati. Ya, kemudian kita sedang renovasi tempat baru. Ya, saudara yang mau ikutan mendukung silahkan. Nanti kita punya tempat di mana kalau orang yang lututnya agak sakit, orang tua, gak perlu naik-naik lagi. Begitu sampai di tempat, langsung jalan kaki aja, langsung ruangannya besar. Ya, tapi tentu saja perlu dukungan saudara juga. Ya, amin ya saudara ya. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa tak ku rasakan.
keadaan sekelilingku. Putus asa dalam dunia, kegelisahan terus kurasa, tapi Tuhan panggil namaku, ku jawab ya Tuhanku. Haleluya, Dia selamatkanku. Berikan terang di gelap jalanku. Haleluya, Dia selamatkanku. Berikan terang dari gelap jalanku. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau angkat kami dari lumpur dosa. Masa lalu kami yang gelap menjadi terang benderang. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM menjadi keluarga kami ya Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan. Ajari kami untuk melakukan branding, baik secara pribadi maupun gerejamu ini ya Tuhan. Sehingga seluruh dunia boleh mencium aroma surgawi. Boleh membaca narasi surgawi. Boleh mendengar musik surgawi dari gerejamu ini. GMM, gereja mula-mula. Kami percaya kuasa Tuhan akan menaungi setiap kami. Untuk menjadikan gerejamu ini gereja yang luar biasa. Menjangkau banyak jiwa. Menjadi garam dan terang dunia. Sampai selama-lamanya. Bapa di surga, hamba juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati mereka, keluarga mereka berlimpah-limpah. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Jadikan anak-anak mereka, keturunan mereka umat Tuhan, takut akan Tuhan. Juga seluruh jemaatmu dimanapun berada, baik hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan berkati satu persatu. Bapa di surga, sekarang layakkan tangan kami semua untuk menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat. Kepekaan akan kehendak Allah. Kecerdasan roh. Kasih Tuhan turun atas kita semua. Masing-masing kita semua, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah,
bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.